Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Tarisno. Pada kesempatan pagi ini, saya akan menyajikan sebuah media pembelajaran tentang memahami struktur cerpen menggunakan media gambar karikatur. Sebelumnya, perlu saya sampaikan bahwa dalam proses pembelajaran selama ini banyak siswa yang kadang kesulitan untuk menentukan struktur cerpen dengan benar. Hal ini karena masih terbatasnya media-media pembelajaran yang kreatif dalam rangka untuk menentukan sebuah struktur cerpen dengan tepat. Nah, kali ini saya akan mencoba menyajikan sebuah media yang cukup interaktif dan menarik dengan tujuan para siswa lebih mudah untuk memahami struktur cerpen dengan bantuan gambar karikatur. Baiklah, sebelum kita memahami struktur cerpen, terlebih dahulu akan saya sampaikan struktur cerpen itu sendiri terbagi atas 5 bagian. Yang pertama adalah pengenalan situasi atau exposition. Yang kedua adalah pengungkapan peristiwa atau complication. Di bagian ketiga namanya menuju konflik atau rising action. Yang keempat adalah puncak konflik atau turning point. Dan struktur yang kelima dari sebuah cerpen adalah penyelesaian atau ending, atau biasa juga disebut dengan istilah coda. Baik, kita mulai dari yang pertama, yaitu struktur yang pertama adalah pengenalan situasi cerita atau biasa disebut dengan istilah exposition orientation. Apa itu exposition orientation? Bagian ini adalah seorang pengarang itu akan menyampaikan atau menampilkan deskripsi, biasanya terdiri atas tokoh-tokohnya, lalu tempatnya, lalu suasana yang terdapat di dalam cerita. Kita bisa melihat di sini ada contoh karikatur. Melamun apa Pak Yono? Lalu Nak Ridwan, ini loh saya lagi teringat masa muda. Dari gambar ini kita bisa melihat bahwa seorang pengarang itu akan mencoba apa peristiwa yang akan disampaikan, yaitu peristiwanya apa? Pak Yono yang sedang melamun. Selanjutnya yang kedua adalah struktur pengungkapan peristiwa atau complication. Pengungkapan peristiwa di sini ditandai dengan munculnya suatu masalah. Kita bisa melihat di bagian karikatur berikut ada dialog. Waktu masih bertugas, Pak. Iya, saya teringat rekan saya. Kami bertugas di Timur-Timur puluhan tahun silam. Nah, dari dialog ini, dalam karikatur ini menggambarkan bahwa sebuah peristiwa sudah dimunculkan oleh pengarangnya. Selanjutnya di bagian ketiga adalah bagian yang namanya menuju pada adanya konflik atau rising action. Bagian ini ditandai dengan adanya peningkatan perhatian, kegembiraan, kehebohan, dan suasana yang lain. Misalnya kita bisa melihat di karikatur ini, dia tewas ketika menyelamatkan saya dari ranjau yang ditanam pemberontak. Sudah lama sekali ya Pak ya. Nah, dari dialog itu jelas sekali menggambarkan bahwa sudah ada masalah yang muncul, ya. Masalah yang muncul. Kenapa dinamakan konflik? Karena di sini sudah dimunculkan oleh pengarang tentang masalah yang akan diteruskan dalam bagian berikutnya. Masalahnya di sini apa? Yaitu disampaikan bahwa dia tewas ketika menyelamatkan saya dari ranjau yang ditanam pemberontak. Baiklah,
Saya lanjutkan di struktur yang keempat, ya, yaitu namanya puncak konflik atau turning point. Nah, bagian ini dinamakan dengan puncak konflik karena biasanya di bagian ini itu terjadi klimaks, ya, atau puncaknya cerita. Ya, cirinya apa? Tandanya apa? Nah, tandanya biasanya ditandai dengan adanya perubahan nasib yang dialami oleh beberapa tokohnya. Perubahan-perubahan itu misalnya nanti tokoh utamanya bahagia atau apa, mengalami nasib yang tragis atau cerita-cerita yang lain. Dalam karikatur berikut bisa kita lihat percakapannya. Nak Ridwan, bagi saya seragam boleh digantung, tetapi nah di bagian ini itu mengapa dikatakan klimaks, karena ini sebuah prinsip yang disampaikan oleh pengarang melalui dialog bahwa seragam itu boleh tidak dipakai lagi, tapi semangat dan perjuangan harus tetap dilaksanakan. Selanjutnya di bagian terakhir struktur sebuah cerpen adalah bagian penyelesaian atau biasa disebut dengan ending atau coda. Nah, cirinya apa di bagian penyelesaian itu? Biasanya dalam sebuah cerita itu pengarang akan menyampaikan sebuah pesan, ya, amanat. Nah, pesan inilah yang biasanya terdapat di bagian akhir dari sebuah cerita. Nah, di bagian ini juga pengarang biasanya akan menyampaikan tentang sikap atau nasib yang dialami oleh tokoh-tokohnya, ya, tokoh-tokoh yang terdapat dalam cerpen tersebut. Misalnya dalam karikatur berikut kita bisa melihat kalimat semangat harus tetap menyala. Nah, dari kalimat ini sangat jelas bahwa pengarang itu ingin menyampaikan kepada pembaca di akhir ceritanya bahwa kita harus selalu, ya, bersemangat, ya, semangat yang harus tetap menyala, harus tetap dijaga. Demikian tadi bagaimana kita memahami struktur sebuah cerpen. Saya ingatkan lagi bahwa sebuah cerpen itu dibangun atas 5 bagian atau 5 struktur. Yang pertama yaitu bagian pengenalan situasi cerita atau exposition. Yang kedua bagian pengungkapan peristiwa atau complication. Lalu ketiga itu menuju konflik atau rising action. Yang keempat puncak konflik atau turning point, dan ditutup dengan bagian kelima yaitu penyelesaian atau ending atau bisa disebut dengan istilah coda. Baiklah, untuk berikutnya kita akan mencoba untuk berlatih tentang bagaimana menentukan struktur sebuah cerpen dengan tepat. Baiklah, kita coba lihat soal berikut. Bacalah kutipan cerpen berikut. Terik hari itu begitu panas, sampai-sampai cahaya matahari membuat kulitku hampir terbakar. Jemuran pun sekejap kering. Bau asap-asap polusi menyergap masuk ke paru-paru, membuat kotor udara. Ditambah suara bising kendaraan yang lalu lalang di hadapanku, membuat suasana bertambah pengap dan panas. Aku hanya bisa melihat orang-orang itu di dalam mobil dengan AC yang membuat mereka sejuk. Berbeda dengan diriku, anak laki-laki dengan baju kumal berdiri di tepi jalan sambil membawa payung di genggaman. Aku hanya bisa menunggu hujan turun dan seseorang datang untuk menggunakan jasa. Dikutip dari cerpen Mukom, cerpen keluarga. Baik, pertanyaan dari soal ini adalah struktur kutipan cerpen tersebut adalah titik. Kira-kira jawabannya apa? Nah, kalau kita melihat strukturnya itu, kita bisa menentukan apakah jawabannya A, pengenalan cerita, B, pengungkapan peristiwa, C, menuju konflik,
D. Puncak konflik, atau E. Penyelesaian. Nah, kira-kira apa? Jawabannya adalah pengenalan cerita. Mengapa pengenalan cerita? Karena dalam teks ini, satu, tidak ada masalahnya, tidak ada konfliknya antar tokoh. Yang kedua, di sini bukan menyelesaikan persoalan. Lalu di sini juga bukan pengungkapan peristiwa. Nah, di sini jawabannya pengenalan cerita karena dalam teks ini pengarang hanya menyampaikan situasi atau setting berkaitan dengan awal dari sebuah cerpen. Sehingga jawabannya adalah A, yaitu pengenalan cerita. Soal berikutnya, soal kedua, mari kita lihat bersama-sama. Bacalah kutipan cerpen berikut dengan saksama. Godril terbangun dari tidurnya pada tengah malam. Wajahnya pucat dan berkeringat. Tubuhnya pun basah karena keringat. Dia berusaha memejamkan matanya, tetapi tetap gagal. Tatapannya terbentur pada langit-langit kamar dan terbangun oleh mimpi-mimpi yang menakutkan. Pertanyaannya, kutipan teks tersebut menunjukkan struktur teks cerpen apa? Pilihannya adalah A. Pengenalan cerita, B. Pengungkapan peristiwa, C. Menuju konflik, D. Puncak konflik, atau E. Penyelesaian. Kira-kira jawabannya apa? Jawabannya adalah menuju konflik. Mengapa menuju konflik? Kita bisa melihat dalam cerita ini, satu, ada tokoh yang namanya Godril. Tokoh ini mempunyai sebuah masalah atau konflik, yaitu ketika dia di malam hari tidur, ternyata dia terbangun karena apa? Karena dia bermimpi hal-hal yang sangat menakutkan. Jadi dia sudah mulai, si Godril ini sudah mulai mengalami masalah, tapi belum sampai konflik, belum sampai pada puncak masalah atau puncak konflik. Selanjutnya di soal yang ketiga, kita lihat bersama-sama. Bacalah kutipan cerpen berikut. Kemudian ia sampai pada pemikiran bahwa yang jauh tetaplah di kejauhan, yang dekat tetaplah pada kedekatan, kecuali yang jauh itu mendekat atau yang dekat itu menjauh. Miliknya akan tetap miliknya kecuali ia rebut atau ia lepaskan. Begitupun yang bukan miliknya akan menjadi miliknya jika merebutnya atau menerimanya dari orang lain. Kenangan dan imajinasi akan tetap seperti apa adanya, dan kenyataan adalah di mana berada. Lalu bocah itu tersenyum dengan penuh kemenangan. Kemenangannya atas nasib yang kini tidak akan bisa lagi merenggut kebahagiaan. Pertanyaannya, kutipan teks tersebut menunjukkan struktur teks cerpen apa? Jawabannya A. Pengenalan cerita, B. Pengungkapan peristiwa, C. Menuju konflik, D. Puncak konflik, atau E. Penyelesaian. Jawabannya adalah penyelesaian atau yang E. Mengapa penyelesaian? Pertama, kita bisa melihat di teks ini tidak lagi mengenalkan tokohnya, settingnya, atau suasananya. Jadi bukan pengenalan cerita. B. Pengungkapan peristiwa. Di teks ini tidak berusaha mengenalkan peristiwa yang dialami tokoh, sama sekali tidak ada yang dikenalkan peristiwanya apa. Jadi bukan pengungkapan peristiwa. Bagian C, yaitu menuju konflik, dalam teks ini tidak ada masalah yang disampaikan, apalagi puncak konflik. Jadi jawabannya adalah E. Penyelesaian. Buktinya apa? Di kalimat terakhir dalam teks ini ada kata-kata kemenangan atas sang nasib yang kini tidak akan bisa lagi merenggut kebahagiaan. Nah, kalimat ini itu adalah kalimat yang dipakai oleh pengarang untuk mengakhiri sebuah cerita yang berisi pesan bahwa sebuah kemenangan itu bagaimanapun tidak akan bisa lagi merenggut oleh kebahagiaan tokoh. Baiklah, demikian tadi media pembelajaran yang bisa saya sampaikan. Harapan saya semoga dengan media ini bisa lebih mempermudah kita
khususnya para siswa dalam memahami struktur sebuah cerpen. Sekian dari saya, terima kasih, sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.